Allah ngasih modal keindahannya dunia, kitalah yang membentuk biar dunia ini lebih indah. Hadirnya seni harusnya membuat kita semakin tenteram dalam keindahan, semakin nyaman dalam ketertiban, dalam harmoni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Nah, terus Iqbal kebalikannya, dia mengkritik seni yang dekaden. Jadi seni yang dekaden ya seni yang tidak punya visi tadi. Justru kadang-kadang implikasinya negatif. Kamu kecanduan dengan kesenangannya karena tidak punya visi, kamu berhenti di kesenangan ini. Dan kamu ulang-ulang terus. Akal itu kalau diulang-ulang dia akan ketagihan. Implikasinya terus negatif. Sebenarnya mungkin dia bisa membawa pesan positif, tapi karena cara kita menyikapi visinya keliru, dia jadi negatif. Katanya Iqbal, seorang seniman lebih baik diam daripada menyanyi dengan nada-nada yang sedih, pilu, dan putus asa. Membuat orang sedih, membuat orang ambiar. Membuat orang, itu Iqbal loh ya, bukan saya. Jadi tidak semangat menghadapi hidup. Jadi jangan membawa visi yang negatif. Katanya Iqbal, dulu ada Plato. Plato itu mengkritik Homerus dan Hesiod karena puisi-puisinya negatif. Kenapa negatif? Didasarkan pada legenda-legenda yang bohong, sehingga menyajikan ideal-ideal yang tidak benar pada para pemuda, sehingga merusak moral mereka. Sehingga mereka terus cara berpikirnya ya kayak legenda-legenda bohong itu. Cara berpikirnya jadi tahayul-tahayul, hantu-hantuan. Kamu sekarang tergila-gila dengan cerita-cerita misteri, cerita-cerita hantu. Itu dulu zaman Plato dikritik, ada yang cerita legenda-legenda kayak gitu. Kenapa? Meruntuhkan moral. Jadi orang terus terlena di situ. Kita jadi tidak produktif. Ya mungkin, ya contohnya misalnya kita lagi bareng-bareng gini, ini kira-kira masjid ini ada penghuninya enggak ya? Kalau ada kira-kira ada di mana ya? Jumlahnya berapa ya? Mikir-mikir yang bukan sesuatu yang produktif. Seandainya ada kan biar saja. Oke, wong hantu-hantunya juga enggak ganggu kamu, enggak ngusik kamu. Sekarang mereka kamu usik terus di postingan-postinganmu. Saya khawatirnya sebentar lagi banyak hantu-hantu yang bikin akun Instagram sama Twitter. Ya, terus saingan. Mereka bikin hoax tentang manusia. Oke, itu kritiknya. Ada juga Tolstoy, katanya Iqbal. Tolstoy itu mengkritik seni zaman Perancis. Seni zaman Perancis itu banyak mengungkapkan pandangan-pandangan kelas penguasa dan nafsu tamaknya orang-orang kaya yang bobrok. Ya mungkin hari ini kayak apalah, sinetron-sinetron yang isinya orang-orang kaya, semua isinya mobil-mobilan, rebutan pacar, macam-macam. Nah, itu kan bagi Tolstoy itu dia ngeritik Perancis bukan Indonesia, berarti sinetronnya Perancis lah. Jadi iki isinya untuk kepentingan penguasa. Kalau tidak begitu cerita tentang orang-orang kaya, tidak membumi, tidak memberdayakan. Nah, ini contoh seni yang dekaden. Katanya Iqbal, kalau ada seniman kayak gini, sudahlah mending diam aja lah. Mungkin lebih bermanfaat diamnya daripada nanti menghasilkan karya seni yang merusak. Jadi Iqbal mengkritik itu.
Itu ada satu potongan puisinya itu kan, di bawah matahari kau berjalan bagai percikan api. Peringkat-peringkat wujud kau tak tahu. Jika pada pribadi senimu tidak membangun, celakalah seni lukis dan lagumu itu. Jadi seni ya seni, berkarya ya berkarya, tapi yang membangun, yang positif, yang membawa implikasi yang positif untuk kehidupan. Jangan hanya seni untuk seni. Kan ada kritik-kritik pada hal-hal seni tertentu terus dijawab, loh ini seni loh, kan gitu. Berarti seni punya logika sendiri, seni untuk seni, kan ada pernyataan begitu. Nah, jawabnya Iqbal, enggak, Iqbal ini agak fungsionalis, jadi enggak bisa seni untuk seni. Seni untuk seni itu katanya Iqbal adalah kalimat yang cerdas, penemuan yang cerdas, tapi kemunduran untuk menipu kita untuk keluar dari kehidupan dan kekuasaan. Seniman sejati bukan sekedar penggubah musik, melainkan seorang penggugah. Ia tidak hidup di luar masyarakat, melainkan berada di tengah-tengah mereka. Jadi katanya Iqbal, seniman itu tidak sekedar penggubah, tapi juga penggugah. Kalau ada di antara kita yang seniman, bikin karya seni yang menggugah orang, membuat orang terinspirasi untuk jadi lebih baik. Entah secara logika, entah secara etika, maupun secara estetika. Jangan hanya art for art, seni untuk seni. Kan sekarang banyak kan yang punya jargon seni untuk seni. Bahkan produsernya film-film biru, saya dulu pernah ingat diwawancara tanya, loh ini seni loh. Kan ada itu kan yang film-film yang gambar kepalanya kelinci itu. Nah itu kan ketika bosnya diwawancara, loh ini seni, artistik. Jadi harus dipahami secara logika seni. Tidak bisa kita membawa moral, membawa agama ke situ. Kalau kritiknya Iqbal tidak bisa. Seni tidak lahir dari ruang kosong, dia lahir di tengah masyarakat, maka harus berkontribusi positif untuk masyarakat. Nah itu kritiknya Iqbal. Terus dia ngeritik lagi, ini masih kritik-kritik ya, nanti belum gagasannya. Iqbal juga tidak suka pada formalisme. Formalisme itu berarti apa? Hanya menekankan aspek formalistiknya, tapi melupakan fungsinya. Seni tanpa kandungan kemauan, emosi, dan gagasan tidak lebih dari api yang telah padam. Jadi tidak ada gunanya syair yang sangat indah tapi tidak punya kandungan yang positif, yang bermanfaat. Kan kadang-kadang banyak syair-syair itu ya kalau didengarkan indah sekali, tapi terus gunanya apa buat dirimu? Kalau tadi katanya Iqbal, kalau gunanya hanya bikin kamu putus asa, bikin kamu terus terkenang-kenang masa lalu, tidak bisa bergerak, tidak bisa move on ke masa depan, mending cari seni yang bisa menggugah untuk kamu lebih produktif. Jadi karena dia tidak suka pada formalisme, nanti Iqbal disebut tergolong fungsionalisme dan ekspresionisme secara seni. Jadi seni itu harus ekspresionis. Indahnya bukan karena bentuknya, tapi ungkapan jiwa apa yang ingin disampaikan oleh senimannya. Seniman ini mengungkapkan apa dari perasaannya. Makanya kalau lukisan itu ekspresionis kan kadang aneh-aneh, kadang cuma goresan-goresan, tidak karu-karuan. Itu kan ungkapan jiwa.
Jadi ada cerita satu ketika ada pelukis yang sangat muda. Kalau dia melukis itu gambarnya hanya setengah. Ini orang semua, ini ungkapan jiwa apa yang ingin disampaikan oleh anak ini? Mesti dari kanvas itu gambarnya setengah. Begitu ditanya wartawan, "Dek, ini gambarnya kok selalu setengah, ada pesan apa?" "Nggak ada pesan apa-apa, saya kurang tinggi aja." Oke. Jadi gambarnya nggak nyampe atas. Oke. Ya kalau itu nggak ekspresionis, itu kahanan itu. Makanya kalau saya ngajar itu kadang-kadang trauma, begitu masuk kelas, piuh papannya kok tinggi sekali. Jadi kalau saya nulis cuma setengah itu mesti. Nggak usah ditanya filosofinya apa Bapak. Kalau nulis di papan kok cuma setengah, ya memang nggak nyampe aku. Oke, jadi kritik terhadap formalisme. Kadang-kadang juga ceramah, kadang disuruh ngisi apa gitu. Mungkin panitianya tidak kenal saya, podiumnya tinggi sekali, luar biasa. Wah, itu wassalam sudah. Saya khawatirnya nanti jamaahnya bingung, ini yang ngomong sebelah mana, itu tidak kelihatan. Nanti nyari di atas-atas pun tidak kelihatan. Oke. Nah, Iqbal tidak mementingkan itu. Dia lebih mementingkan apa yang ingin disampaikan oleh si seniman ini loh. Ekspresi jiwa apa, visi apa yang ingin dia sampaikan. Jadi fungsi seninya, ekspresi seninya, bukan wadah formalnya. Wadah formal niscaya itu tidak usah jadi fokusnya. Oke. Terus, nah, Iqbal juga mengkritik, kalau ini biasanya pada penyair yang hanya bersandar pada khayalan dan halusinasi mimpi-mimpi. Diam lebih baik daripada sajak yang tidak membangkitkan kekuatan dan kematangan harapan dalam jiwa, tidak mendorong orang pada keluhuran dan untuk membuat mereka senang pada kehidupan mulia dan terpuji. Kan kita sering ya banyak puisi-puisi yang isinya sangat khayal, tidak ada manfaatnya. Syair-syair yang mimpi saja. Biasanya pakai kalimat seandainya, khayal-khayal itu. Iqbal mengkritik ini. Dan nanti di salah satu bukunya disebut bahwa Al-Quran juga sebenarnya mengkritik ini. Makanya ada satu surat dalam Al-Quran yang namanya adalah Asy-Syu'ara, para penyair. Jadi Iqbal mengingatkan yang kayak gini nih, biasanya khayalan, impian itu kan indah-indah, cuma membuat terlena. Katanya Iqbal ini kayak candu yang menawan. Kamu jadi tidak hidup di duniamu. Sama lah kayak kita kadang-kadang ada yang suka drama Korea. Jadi tidak masalah kamu suka itu, tidak masalah selera senimu apa, tapi hati-hati jangan sampai membuatmu tidak hidup di duniamu. Nanti jangan-jangan kamu karena asyik lihat drama Korea terus pokoknya saya ingin nyari istri yang kayak artis Korea. Wah, itu wassalam sudah. Atau kamu dandani dirimu versi artis Korea, apalagi sampai operasi plastik segala, itu sudah. Kamu jadi tidak hidup di duniamu. Itu yang dikhawatirkan oleh Iqbal. Ya sebenarnya tidak cuma drama Korea sih, semua kecanduanmu pada apapun yang tidak realistis. Kamu tidak ngerti takaran kapan dia jadi hiburan sementara mengatasi kelelahanmu, kesuntukanmu, tapi terus kamu kecanduan. Semula nonton itu biar kamu tidak suntuk, biar kamu tidak capek, akhirnya kebalik, kamu nonton sampai suntuk dan capek. Nah, kalau ini sudah kebalik, dikritik oleh Iqbal, karena yang semacam itu sering jadi candu yang menawan. Kita terjebak di situ, tertipu di situ, terus waktu kita habis di situ.
Kayak drama-drama sinetron itu kan panjang biasanya. Streaming kan tiap hari jam sekian ada, tiap hari jam sekian ada. Kadang-kadang kalau seru-serunya kan kamu berani ninggal yang lain hanya untuk itu, meskipun aktivitas-aktivitas penting. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Iqbal. Jangan sampai kamu kecanduan. Ini yang saya sebut tadi, surat Asy-Syu'ara. Yang disinggung oleh Iqbal ada di ayat 224 dan 200 sampai 227. Jadi silahkan nanti dibuka Al-Qur'annya, dicari tafsirnya. Ini kritiknya Al-Qur'an pada para penyair. Sebenarnya kalau dilihat asbabun nuzulnya, ini kritik pada para penyair jahiliyah zaman itu, zaman Nabi. Mungkin ada yang signifikan untuk hari ini. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair yattabi'uhumul ghawun, banyak yang mengikuti mereka. Al-ghawun, orang-orang yang sesat, orang-orang yang lalai. Karena penyair ini pintar bikin syair-syair yang indah, banyak yang mengidolakan mereka dari kelompok al-ghawun. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun, tidakkah engkau melihat mereka fi kulli wadin, di setiap apa, di setiap lembah, yahimun. Yahimun itu mereka mengembara. Jadi para penyair ini bahasa, mungkin bahasa lainnya, tidakkah engkau tahu para penyair ini di mana-mana ada. Mereka suka beredar di mana-mana. Mungkin kayak hari ini, mungkin kalau bahasa hari ini, mereka di postingan manapun muncul. Jadi itu fi kulli wadin yahimun, tentang apapun dia tampil. Jadi itu mereka diidolakan banyak orang, khususnya al-ghawun, orang-orang yang lalai, yang sesat. Dan kamu lihat kan mereka dimanapun beredar. Ini mungkin kayak buzzer itu ya hari ini, isu apa saja muncul dia. Oke, disindir oleh Al-Quran. Wa annahum yakuluna ma la yaf'alun, dan mereka mengatakan banyak hal yang mereka sendiri tidak melakukan. Itu hanya imajinasi mereka, hayalan mereka yang mempesona, membuat banyak orang terlena. Tapi mereka sendiri tidak begitu sebenarnya. Mereka juga tidak melakukan itu. Jadi mereka beredar di mana-mana, menyebarkan kata-kata indah, membuat banyak orang terpesona, terlena. Tapi mereka sendiri sebenarnya nggak seperti yang mereka katakan. Kalau kalian tahu aslinya, mungkin bahasanya Quran begitu, kalian tidak akan suka sama mereka. Nah itu wa annahum yakuluna mala yaf'alun illa, kecuali. Nah kecuali itu berarti kalau ada banyak para penyair yang begitu, cari yang ciri-cirinya di yang terakhir ini, yang kecuali ini. Kecuali apa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa dzakarullaha katsira wa antasaru mim ba'di ma zulimu. Cari ya yang pertama yang beriman. Kalau beriman ini urusan batin, mungkin mendeteksinya harus agak hati-hati. Tapi kalau yang kedua kelihatan, wa amilus sholihat, amalnya sholihat, amal-amal baik. Sholihat itu berarti ya ada maslahatnya untuk lingkungan sekelilingnya, yang dilakukan manfaat, tidak sekedar ngomong. Terus wa dzakarullaha katsira, orang yang banyak ingat Allah. Jadi cari seniman-seniman, budayawan-budayawan yang punya kualifikasi amanu amilus sholihat wa dzakarullaha katsira, atau wantasoru mim ba'di ma zulimu, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah setelah mereka dizalimi. Berarti apa? Para pejuang kebenaran,
para pejuang keadilan. Mungkin di antara mereka ada penyair-penyair, sastrawan-sastrawan, seniman-seniman yang berjuang untuk keadilan. Dan nanti akhirnya mereka akan dimenangkan oleh Allah. Kalian boleh mengidolakan ini. Jadi amanu amilus solihat zakarullaha katsira dan wantasoru min ba'di ma zulimu. Jadi orang-orang yang zalim itu nanti pasti kalah. Allah pasti memenangkan yang adil. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Dan akan sadar, akan tahu orang-orang zalim itu kemana mereka akan kembali. Maksudnya tenang saja, yang zalim mesti kembali juga padaku. Kalian tidak perlu gelisah. Nah, itu kalimat terakhirnya begitu. Jadi ini sindiran dari surat Asy-Syu'ara pada para penyair jahiliyah zaman Rasulullah. Cuma ya bisa kita kontekskan hari ini. Jadi orang-orang ini yang kadang-kadang diidolakan oleh mereka yang sesat, mereka yang lalai, tidak hati-hati. Nah, oleh Iqbal ini dijadikan argumen untuk jangan terlalu bersandar pada hayal dan impian. Jadi cari seni yang realistis kontribusinya. Tidak sekedar bermain-main di keindahan kata, keindahan warna, keindahan nada. Terus nah, kritik selanjutnya, Iqbal juga mengkritik para peniru. Tidak salah sih, dulu Plato dan Aristoteles mendefinisikan seni itu sebagai apa? Tiruan atas tiruan. Mimesis, mimesos. Kalau menurut Plato kan dunia ini kan sebenarnya tiruan dari dunia ideal. Nah, seni itu tiruan dari dunia nyata yang sebenarnya sudah dunia tiruan. Maka seni itu tiruan terhadap tiruan. Kayak buku ya, bajakan terhadap bajakan. Jadi ada orang bajak bukumu kok terus dibajak lagi sama orang lain. Nah itu seni, katanya Plato juga begitu, tiruan atas tiruan. Dunia yang kita hadapi, kita hidupi sekarang ini, katanya Plato kan bukan dunia yang sejati. Buktinya apa? Tidak sempurna, berubah-ubah. Dunia yang sejati harusnya tidak berubah-ubah dan sempurna. Berarti kita ada di dunia yang tidak sempurna. Toh begitu, dunia yang tidak sempurna ini menginspirasi lahirnya seni-seni. Kamu gambar pemandangan, kamu melakukan suara alam kayak suara burung, suara binatang-binatang, nada-nada kayak nadanya alam semesta. Itu kan berarti tiruan dari alam semesta. Sementara alam semesta ini tiruan dari yang sejati. Maka begitu nyampe level seni itu sudah tiruan 2 kali. Inilah rahasianya, katanya Iqbal, kenapa dalam Islam karya seni yang hanya menjiplak makhluk ciptaannya Allah apa adanya tidak terlalu dihargai. Kenapa? Oh, hanya tiruan. Kreatifnya di mana? Saya bisa loh Pak gambar gunung persis kayak gunungnya. Ngapain kamu capek-capek wong tiruan? Difoto aja kan selesai. Ya kan? Perangkat kita sudah lebih canggih kalau hanya mau bikin tiruan. Seperti di Faruqi 2 minggu yang lalu kan, justru dengan adanya dorongan untuk tidak menggambar makhluk persis seperti apa adanya, kita ditantang untuk kreatif. Coba bikin yang baru, yang bisa berbeda dengan yang ada sebelumnya. Kalau hanya niru yang ada sebelumnya, ya nilai kreatifnya, nilai barunya jadi hilang. Jadi seni, katanya Iqbal, bukan imitasi alam. Jadi seni itu kreasi. Seniman yang hanya meniru alam, katanya Iqbal, ibarat seorang pengemis di depan pintunya alam semesta. Dia hanya minta, tidak kreatif.
Harusnya manusia lewat kegiatan estetiknya tidak meniru alam tapi memperbaiki alam. Ini falsafah ini nanti mirip kayak falsafahnya orang Jawa. Kreativitas manusia, apapun yang kita lakukan itu harusnya memayu hayuning bawono, memperindah dunia yang hakikatnya memang sudah indah. Jadi memperbaiki alam. Jadi kita menambah keindahan dunia, nambah loh ya, tidak sekedar mengimitasi. Jadi aslinya dunia itu sudah indah, kehadiran manusia itu memayu, membuat lebih indah. Itu bedanya manusia dengan semua makhluk yang lain. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah dunia yang sudah indah. Itulah tugasnya manusia. Tapi manusia kadang kebalik. Dia tidak hanya memperindah tapi malah ngerusak. Aslinya dia sudah indah, oleh manusia malah dirusak. Padahal manusia tugasnya memperindah yang sudah indah, kok malah merusak yang sudah indah. Nah, imitasi tadi hanya sekedar menjelaskan keindahan. Harusnya kita menambah keindahan. Jadi seni Islam itu karakternya wajib kreatif, tidak cuma niru. Kalau Barat bisa bikin Avengers, ya kita bisa lah. Kalau cuma nambah-nambahi kayak Avengers itu, entah ditambahi apa versi Indonesia. Oke, jadi biar tidak cuma niru. Kalau Barat kan film-film yang bangsanya fiksi apa kayak gitu kan, ada kreatifnya terasa, ada yang baru. Nah, kreatif semacam ini perlu dihidupkan dalam seni Islam biar orang tidak cuma menjiplak apa yang ada, harus kreatif. Jadi Iqbal mengkritik para peniru. Oke, dan kreatif adalah ciri pertama seni Islam. Jadi dalam pandangannya Iqbal, ciri yang pertama seni Islam itu kreatif. Dunia bukan sesuatu yang hanya perlu dilihat dan dikenal lewat konsep-konsep tentang dunia, tapi dia perlu dibentuk dan dibentuk lagi. Allah ngasih modal keindahannya dunia, kitalah yang membentuk biar dunia ini lebih indah. Hadirnya seni harusnya membuat kita semakin tenteram dalam keindahan, semakin nyaman dalam ketertiban, dalam harmoni. Kalau kok ada seni jadi sumber masalah, sumber konflik, sumber persoalan, pasti ada yang keliru dalam prosesnya. Karena seni Islam itu cirinya kreatif. Makanya ada sajaknya Iqbal yang sangat terkenal itu, Tuhan menciptakan dunia dan manusia membuatnya lebih indah. Apakah manusia ditakdirkan untuk menjadi saingan Tuhan? Tanda tanya. Silahkan kamu jawab sendiri. Terus selanjutnya, kau ini Tuhan maksudnya, kau ciptakan malam, aku ciptakan lentera. Kau ciptakan lempung, aku ciptakan cawan. Kau ciptakan padang pasir, gunung dan rimba, aku ciptakan kebun, taman dan hutan buatan. Akulah yang membuat batu menjadi cermin, akulah yang membuat racun menjadi obat. Kebesaran manusia terletak pada daya ciptanya. Bulan dan bintang hanya mengulang kewajiban yang ditetapkan atasnya. Jadi istimewanya manusia itu pada daya karya ciptanya.
Kita ini ya kalau bahasa di situ saingan, tapi nanti di syarahnya penjelasannya manusia itu partnernya Tuhan di muka bumi. Jadi tugas kekhalifahan itu sebenarnya ini, memayu hayuning bawono, membuat dunia lebih indah. Allah menciptakan malam, kita ciptakan lampu, lentera. Malam kan jadi indah. Allah menciptakan tanah, lempung. Tanah itu sudah indah, tapi kita ciptakan cawan, jadi lebih indah. Allah bikin padang pasir, gunung, rimba, kita membuat kebun dan taman-taman, jauh lebih indah. Jadi Allah ngasih modalnya, kita yang membelanjakan. Allah ngasih tumbuh-tumbuhan, terus kita bikin taman kota, kita bikin hutan-hutan buatan. Sekarang hujan saja kan sudah bisa kita membuat hujan. Itu bukan berarti nyaingi Allah, tidak boleh buat hujan, itu nyaingi Allah. Tidak. Kita memang partnernya Allah di muka bumi. Lakukan apa saja yang membuat bumi ini lebih indah. Bumi ini dititipkan Allah pada kita untuk kita kelola. Kalau rusak, ya kita yang tanggung jawab, wong dititipkan pada kita. Jangan kalau sudah rusak baru dikembalikan. Ya Allah rusak ini, ya Allah bolak-balik banjir saja, bolak-balik, mbok tolong lah, kamu yang rusak. Jadi kita ini partnernya Allah dalam membereskan dunia, membuatnya lebih indah. Kembalikan ke titik semula ketika Allah menciptakan, itu sudah indah. Nah tugasmu nambahi untuk jadi lebih indah. Nambahi itu unsur kreatifnya, dan itu satu-satunya yang dimiliki oleh manusia. Hewan tidak punya, hewan itu tidak punya daya kreatif. Sejak dulu juga begitu. Gajah itu ya cara hidupnya sejak dulu begitu. Di hutan begitu. Ya masuk kebun binatang kan karena manusia. Dia punya baju kan dibikinkan manusia. Apa ada gajah jahit sendiri? Tidak ada. Punya rumah juga dia manusia yang membikinkan. Tidak ada unsur kreatifnya. Justru manusia istimewanya terletak pada daya kreatifnya. Antara lain lewat seni tadi. Ya, jadi ciri pertama seni Islam itu kreatif.